Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari fenomena gerhana bulan total, sejumlah wilayah terendam banjirop, di antaranya di kawasan perusahaan umum ikan Indonesia di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, dan juga di sejumlah desa di kota Lok Sumawe, Aceh. Ada rekan Febrian Ahmad di Pelabuhan Perikanan Nizam Zahman di Penjaringan, Jakarta Utara, dan juga ada rekan Sheila Aditya di Banda Aceh yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Kita akan ke Febrian Ahmad terlebih dahulu. Febrian, berapa ketinggian air akibat banjirop di sekitar kawasan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Muara Baru? Egan, banjirop yang semula menggenangi jalanan untuk menuju ke kawasan Perusahaan Umum Ikan Indonesia yang di kawasan Muara Baru tadi pagi ketinggiannya mencapai 50 cm, namun pada siang hari ini sudah berangsur surut, di mana ketinggian kini mencapai 30 cm. Dan kalau kami bandingkan tempat kami berdiri saat ini, semula merupakan jalanan yang tergenang oleh banjir dan juga sulit bagi kendaraan untuk dapat melintas. Namun kini tempat kami melaporkan sudah mulai surut dan juga tidak digenangi banjir, menyisakan ada sekitar 400 meter ke belakang banjir yang masih tersisa dan juga menggenangi jalan, mengganggu aktivitas bagi karyawan ataupun masyarakat yang akan melintas di kawasan Perum Perikanan Indonesia di Muara Baru, Jakarta. Dan juga kami bisa melihat bahwa sampai dengan saat ini kendaraan yang masih melintas adalah kendaraan pribadi roda 4 ataupun kendaraan truk milik perusahaan yang masih bisa melintas. Sementara untuk kendaraan roda 2 milik warga, kami melihat masih belum bisa melintas dan juga masih sulit untuk dapat melintas dikarenakan ketinggian air dapat mengakibatkan kendaraan mogok. Meskipun ada beberapa warga yang tetap bersikukuh untuk dapat melintasi banjir dan juga berakibat dengan harus mogoknya motor mereka dan juga harus didorong. Walaupun kawasan ini terkena banjir sejak tanggal 26 Mei kemarin, namun pihak dari kepolisian yang juga berjaga di lokasi mengatakan bahwa banjir tidak sampai meluap sampai dengan ke permukaan warga, melainkan hanya sebatas sampai dengan menutup jalan dan juga sejumlah perusahaan perikanan yang berada di kawasan ini, mengingat ini merupakan lokasi tempat perusahaan pengolahan ikan yang ada di kawasan Muara Baru, Jakarta. Sementara itu, jika kita bandingkan juga dengan tadi malam, banjir pertama kali datang kembali pada pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, padahal sebelumnya pada siang hari banjir sudah sempat surut. Dan tentunya ini juga sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh BMKG, di mana BMKG mengatakan memprediksi akan terjadi banjirop dengan ketinggian air ombak di sekitar Jakarta, yakni mencapai 3 meter, dan juga diprediksi banjir akan terjadi pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan ataupun banjir susulan yang lebih tinggi lagi, pihak dari UPT Perikanan Indonesia juga sudah menyiapniagakan ada total 7 pompa yang dikerahkan yang tersebar di arah barat dan juga di arah timur di kawasan Muara Baru, di mana 7 pompa ini berasal dari 2 rumah pompa yang akan disiapkan untuk dapat memompa banjir apabila banjir terjadi lebih tinggi lagi, mengingat prediksi dari BMKG masih akan terjadi sampai dengan nanti 31 Mei 2021. Egan. Febrian, banjir menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Apakah ada upaya untuk mengurai kepadatan? Egan, untuk dapat mengurai kepadatan, pihak dari kepolisian mengatur arus lalu lintas, yakni dengan meminta kendaraan yang tidak bisa melintas, yang umumnya adalah kendaraan roda 2, untuk tidak berhenti ataupun memarkirkan kendaraannya di sekitar jalan untuk menuju ke kawasan banjir, dan juga meminta kendaraan tersebut memutar balik agar tidak terjadi kepadatan dan juga kerumunan bagi warga yang akan melakukan aktivitas berangkat kerja menuju ke sejumlah perusahaan di kawasan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia yang berada di kawasan Muara Baru. Selain itu, pihak dari perusahaan yang ada di dalam atau perusahaan-perusahaan yang beroperasi atau masih tetap beroperasi, mereka juga melakukan sejumlah upaya untuk dapat mencegah terjadinya kerumunan, diantaranya adalah adanya penjemputan yang dilakukan oleh tiap perusahaan kepada karyawan yang menunggu tepat di depan gerbang masuk Perum atau Perusahaan Umum Perikanan Indonesia, yang mana beberapa mobil ini merupakan mobil besar ataupun mobil pengangkut barang yang digunakan untuk mengangkut para karyawan mereka masuk ke dalam
sehingga karyawan yang sebelumnya menumpuk berada di depan pintu masuk dapat masuk perlahan-lahan menuju ke lokasi kerja masing-masing. Sementara itu sejauh ini selain dengan adanya upaya dari perusahaan-perusahaan untuk dapat mengangkut dan juga mengurangi kepadatan, pihak dari kepolisian juga terus bersiap siaga selama 24 jam untuk mengingatkan kepada masyarakat agar tidak berhenti dan juga tetap melanjutkan perjalanan atau memutar balik agar kepadatan arus lalu lintas dan juga kerumunan tidak terjadi di tengah banjir yang berada di kawasan Muara Baru, Jakarta. Untuk sementara demikian, Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Jakarta kita ke Aceh. Sheila Aditya, bagaimana kondisi di daerah pesisir Lok Sumawe pada saat ini setelah dilanda banjirop? Ya, Egan, banjirop yang terjadi akibat pasang purnama di sejumlah kawasan pesisir kota Lok Sumawe memang saat ini kondisinya sudah mulai surut. Tadi pagi kami memantau di kawasan pantai Ujung Blang kota Lok Sumawe, memang saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kemarin, di mana kemarin air laut sempat menggenangi ruas-ruas jalan di sekitar pantai. Namun meski air mulai surut, saat ini kondisi di sekitar pantai terbilang cukup kotor karena masih banyak sampah-sampah berserakan yang terbawa oleh arus laut, dan hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah setempat untuk melakukan pembersihan di kawasan tersebut. Sementara itu sejak pagi tadi kami juga memantau melihat bahwa gelombang laut di sekitar pantai Ujung Blang ini sudah mulai meninggi dan diperkirakan gelombang pasang yang besar akan kembali terjadi pada siang ini sekitar pukul 11.30 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengantisipasi kembali terjadinya gelombang pasang ini, sejumlah warga dan juga pedagang di sekitar pantai ini sudah melakukan evakuasi barang-barang ke tempat yang lebih aman. Egan. Sheila, apa yang dirasakan warga akibat banjirop ini, khususnya warga pesisir di sana? Ya, memang akibat banjirop yang terjadi akibat pasang purnama ini memang cukup dirasakan oleh warga, khususnya para pedagang yang biasanya berjualan di sekitar pantai Ujung Blang kota Lok Sumawe. Mayoritas hampir ratusan ini bangunan milik pedagang porak-poranda bahkan terancam rubuh akibat diterjang gelombang pasang. Dan tidak hanya itu, luapan air laut juga menggenangi ruas-ruas jalan sehingga membuat warga tidak dapat melintasi jalan di kawasan pantai Ujung Blang Lok Sumawe. Dan menurut warga setempat, banjirop yang terjadi kali ini merupakan banjirop yang terbesar yang pernah terjadi di kota Lok Sumawe, dan diperkirakan jika tidak ada batu penahan gelombang, ini banjirop juga akan menggenangi rumah warga di sekitar pantai. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya teman-teman. Sheila Aditya dari Banda Aceh, dan sebelumnya ada Febrian Ahmad dari Jakarta Utara.